Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan dapat berkumpul kembali pada ibadah Jumat dalam pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kita mau minta pertolongan Roh Kudus supaya Dia sendiri yang menuntun kita agar kita mengerti. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul kembali Tuhan. Kami sangat bersuka cita karena kesempatan ini. Tuhan, sekarang kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya Engkau semakin dimuliakan, ditinggikan, dan kami mendengarkan dengan hati yang terbuka. Bekerjalah, berfirmanlah Tuhan. Kami rindu mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami dikuatkan dengan pengharapan yang pasti dan kekal di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami minta ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada keluarga Dr. Agra yang sudah memimpin pujian dari Pasuruan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sekarang akan buka Alkitab kita di 2 Tesalonika pasal 2, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal kedua dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-12. Kita akan bicara tentang si pendurhaka atau Lucifer. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya namanya bukan Lucifer ya. Lucifer itu nama bahasa Latin yang diberikan oleh bapak-bapak gereja. Waktu Alkitab dulu terjemahkan dari bahasa Perjanjian Baru, terutama dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, termasuk Perjanjian Lama, maaf. Dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin. Termasuk juga Septuaginta dulu, Ibrani, Yunani, terus lalu Latin Vulgata. Disitulah Hallel ben Shahar atau anak putra Fajar itu diubah namanya jadi Lucifer oleh Bapak Gereja. Dan kita akan belajar apa yang Paulus sudah dengar, lihat Tuhan nyatakan. Tapi kita lihat apa yang Paulus mau sampaikan kepada jemaat di Tesalonika pada waktu itu dan juga bagi kita sekarang di tahun 2020. Mari kita baca pasal 2 ayat 1 dan 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas gelisah dan bingung dan lekas gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah hari-hari Tuhan telah tiba. Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus ini mengatakan bahwa nanti kedatangan Tuhan Yesus, ya, seperti yang sudah dikatakan berkali-kali di Injil, terutama banyak sekali di Matius 24, Matius 25, bahwa kedatangannya itu akan terhimpun saudara-saudara, orang-orang percaya di Tesalonika pada waktu itu, dan juga kita nanti bersama-sama dengan Dia, ya. Tapi Paulus memakai kata saudara-saudara, ya. Biasanya pakai kata adelpoi dalam bahasa Yunani, bukan antropon, orang-orang. Jadi ngomong tentang orang-orang percaya, semuanya ya. Dia nggak secara spesifik bicara tentang Tesalonika waktu itu saja, tapi semua orang percaya di segala zaman. Nanti Yesus datang, kita akan berkumpul bersama-sama dengan Dia. Haleluya, amin. Lalu ayat 2. Nah, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bapak Ibu saudari, Paulus itu berkata akan tiba, bukan telah tiba. Nanti ada waktunya, begitu Bapak Ibu saudari ya. Nah, waktu itu orang-orang di Tesalonika gelisah. Wah, sudah tiba begitu. Belum tiba. Ya. Karena ternyata banyak omongan-omongan, banyak pengajaran-pengajaran palsu yang mengatakan ya Yesus sudah datang begitu ya. Atau nanti banyak masalah seperti itu. Paulus mengatakan akan tiba, ya. Seolah-olah telah tiba, bukan, nanti. Jadi tenanglah seperti itu ya. Jangan gelisah. Ayat 3, gimana supaya nggak gelisah? Janganlah kamu memberi diri disesatkan juga dengan cara yang bagaimanapun juga. Kenapa? Nah, kenapa Bapak Ibu, saudara-saudari, termasuk kita sekarang ini nggak boleh gelisah?
Dan tidak boleh bingung, lekas bingung, cepat-cepat bingung, gelisah, takut ya, menjelang akhir zaman ini. Ayat 3, sebab sebelum hari itu tuh apa? Ya, hari kedatangan Yesus, haruslah datang dahulu satu apa? Murtad. Dan haruslah yang kedua dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Bapak Ibu Saudari, jadi seperti sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa ketika Yesus datang, lalu pendurhaka itu datang. Muncul ya, si Lucifer itu muncul ya. Jadi uh, jadi sebelum kedatangan Yesus itu akan ada banyak murtad. Bapak Ibu Saudari, kalau bicara murtad, itu bicara tentang siapa? Bicara tentang orang Kristen KTP. Ya, orang yang ke gereja tetapi tidak lahir baru. Mungkin ya sejak kecil Kristen gitu ya, cuman ikut orang tua atau karena terpaksa begitu ya, atau mungkin dari daerah mayoritas Kristen. Saya nggak berkata semua seperti itu ya, tetapi biasanya rata-rata seperti itu. Kristennya tradisi keluarga saja. Kenapa Bapak Ibu Saudari? Yang disebut murtad itu pasti dari orang percaya. Mana ada orang nggak percaya murtad? Murtadnya apa? Paulus bicara tentang murtad dari saudara-saudara kita. Ya, akan banyak orang-orang murtad, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Kristen murtad. Lalu manusia durhaka, Lucifer nanti ya. Jadi sebelum kedatangan Yesus itu banyak yang murtad ya. Lalu Yesus datang dan Lucifer itu muncul. Begitu. Itu cirinya. Ya, Bapak Ibu Saudari, jadi kita harus waspada. Kita harus beriman dalam kasih karunia keselamatan yang sudah diberikan dalam Yesus. Karena banyak yang murtad. Jangan kaget nanti banyak orang Kristen murtad. Lihat artis-artis itu banyak yang murtad. Ya. Karena popularitas dan janji-janji fana yang lain. Begitu Bapak Ibu Saudari. Lalu ngapain ini? Yang kedua kan Lucifer ya, si durhaka ini. Yang harus binasa, ada janjinya. Dia dibinasakan nanti. Haleluya. Yang keempat, siapa dia? Ngapain? Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 3 sebetulnya ya. Yang pertama ingat, murtad. Banyak banget nanti. Lalu Yesus datang dan Lucifer itu muncul. Dan yang ketiga, dia duduk di bait Allah. Bapak Ibu Saudari, bait Allah itu sekarang ada enggak? Enggak ada. Kenapa? Bait Allah sudah dibinasakan, dihancurkan 2 kali. Yang pertama pada zaman Babel waktu Yerusalem dihancurkan pada tahun sekitar 586 sebelum Masehi. Waktu itu Yehuda, Yerusalem, karena mereka berdosa, menyembah berhala, melakukan perzinahan rohani, meninggalkan Allah, mereka hancur. Lalu setelah itu, kalau sedikit Bapak Ibu Saudara-saudari ya, bicara tentang sejarah gereja dan sejarah Israel, kemudian sebagian yang hidup dibuang ke Babel. Tapi setelah itu Persia ya mengalahkan Babel dan memberi kelonggaran, termasuk kepada Nehemia dan Esra. Nehemia bangun temboknya, Esra nanti yang bangun bait Allahnya. Terus sampai Yesus datang. Lahir maksud saya lahir yang kita peringati hari kelahirannya Natal itu. Sekitar 2200 tahun yang lalu. 40 tahun kemudian setelah Yesus disalib dan naik ke surga, bait Allah itu hancur lagi tahun 70 oleh Jenderal Titus dari Romawi karena orang Israel, orang Yahudi waktu itu memberontak melawan kekaisaran Romawi. Jadi hancur. Nah, Bapak Ibu Saudari, di ayat 5, ayat 4 ini dikatakan bait Allah. Lah mana bait Allah yang udah hancur? Bapak Ibu Saudari, banyak sekali sekarang orang Yahudi sekitar 3 bulan yang lalu itu berusaha untuk membangun bait Allah lagi. Ya, jadi bait Allah yang ketiga. Padahal tidak diperlukan lagi bait Allah di Yerusalem itu. Karena Tuhan dalam Yesus sudah memutus tirai yang memisahkan Allah Bapa dengan manusia. Lewat Yesus, jadi ada shalom. Tidak lagi terpisahkan oleh sembelian domba,
eh, kor- apa korban-korban bakaran, korban sajian, korban penebus dosa, korban keselamatan, korban ucapan syukur itu tidak perlu lagi karena sudah digenapi semua lewat Yesus. Jadi ini bait Allah yang ketiga. Banyak teolog-teolog mengatakan bahwa bait Allah yang ketiga nanti ketika dibangun akan jadi tanda bahwa Lucifer akan segera muncul. Bapak Ibu Saudari, apakah sudah ada tandanya? Sudah. Jadi saya katakan 3 minggu yang lalu orang-orang Yahudi yang nggak percaya Yesus itu lagi menyembelih domba di luar tembok Yerusalem. 3 bulan yang lalu. Sekarang nggak lagi, kenapa? Nah, corona, siapa yang berani keluar gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ini semakin menunjukkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Kita harus berjaga-jaga, tapi jangan gelisah dan takut ya. Seperti itu ya, tentang bait Allah yang ketiga. Nah, ayat 6 ini penting. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Bapak Ibu Saudari, jadi Lucifer ini belum keluar karena ada yang menahan. Untuk lebih jelas, siapa ini yang menahan, atau bahasa Inggrisnya the restrainer, penahan ini, ayat 7 berkata, karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja. Ingat Bapak Ibu Saudari, kedurhakaan sudah mulai bekerja ya. Lucifer belum datang, tapi anak buah sak bajek itu, itu udah sak gunung anakan banyak banget itu sudah bekerja. Menyerang kita juga, terutama lewat apa? Pikiran kita. Ya. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudari, banyak perdebatan tentang siapa ini yang menahan itu ya. Siapa ini yang menahan uh, si pendurhaka ini, begitu ya. Sebentar. Jadi si pendurhaka ini tidak muncul karena yang menahan. Bapak Ibu Saudari, dalam bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, si penahan ini diartikan dalam dua gender, ya. Di ayat 6 dikatakan sebagai penahan atau benda. Sementara di ayat 7 ini Paulus tulis dalam arti sebagai pribadi atau seseorang atau sosok, ya. Dan gendernya maskulin. Kalau dalam bahasa Yunani dan seperti bahasa-bahasa lain, bahasa Perancis juga, bahwa ada gender. Dan biasanya gendernya itu maskulin, maskulon, neutral, atau feminin. Jadi kata-kata itu memiliki gender ya. Gender itu yang membedakan seperti konstruksi sosial tentang laki-laki dan perempuan. Nah, kata-kata dalam bahasa Yunani itu ada. Ibrani juga ada. Seperti itu ya. Dan dari situ orang Yunani tahu. Nah, Paulus gak ngomong lebih lanjut di ayat ini karena orang Tesalonika tahu siapa ini penahan itu. Nah, kita yang gak tahu bahasa Yunani, orang mudeng. Tapi setelah meneliti, kita tahu bahwa yang menahan itu karena gendernya ayat 6 netral, ya. Dan ayat 7 adalah maskulan, atau disebut lebih maskulan, jantan laki-laki. Kita tahu hanya ada satu. Siapa? Roh Kudus. Ya, karena Yesus itu biasanya tulis dalam bahasa Yunani itu gendernya M atau maskulan, laki-laki gitu ya. Tapi Roh Kudus itu netral, Roh Kudus. Tapi di ayat 7 dia dituliskan juga sebagai pribadi, dan kita tahu Roh Kudus itu juga pribadi yang bisa berduka, pribadi yang lembut. Jadi kita dapat menafsirkan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu kita. Maksudnya Roh Kudus memateraikan kita menjadi kumpulan orang-orang percaya yang disebut gereja itu. Eklesia, gereja, itu berarti ditarik keluar, dikuduskan dari dunia ini untuk bersama-sama dikuduskan, ditarik keluar, dipanggil keluar eklesia. Dan orang-orang yang dikaruniai, dimateraikan oleh Roh Kudus itu berkumpul yang namanya gereja. Bapak Ibu Saudari, jadi kalau ditanya apa yang menahan, itu Roh Kudus di dalam gereja orang-orang percaya.
Nah, ini menurut saya sinkron. Kenapa waktu Yesus datang nanti, orang-orang percaya diambil toh? Ya udah Roh Kudus nggak ada lagi. Yang menahan itu nggak ada. Makanya kalau kita ingat minggu lalu, si Lucifer diberi kebebasan selama 7 tahun, 3,5 masa kesusahan, 3,5 masa kesusahan besar untuk menipu, mengadakan mujizat, ya, menyiksa banyak orang, memotong-motong orang, tapi orang nggak mati-mati, karena tidak ada Roh Kudus lagi. Begitu penafsirannya. Nah, ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya, dan ia akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tapi persis kan, seperti yang dikatakan di Wahyu 20, akan keluar pedang dari mulutnya, itu firman Tuhan yang akan membinasakan Lucifer, si pendurhaka nanti. Kalau ia, sebetulnya kata kalau ini lebih tepatnya ketika ya, ia datang kembali. Bapak Ibu Saudari, ayat 9, kedatangan iblis si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Jadi jangan Bapak Ibu terus kesima dengan banyak mujizat palsu yang bikin bingung. Ya, karena nanti iblis juga akan melakukan itu. Ya. Tapi ayat 9 ini bukan untuk kita, karena kita sudah di mana? Bersama Yesus dalam kemuliaan. Jadi nanti orang-orang yang ditinggal itu yang akan lihat ayat 9 ini. Dan dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang harus binasa adalah orang-orang yang ketinggalan. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Bapak Ibu Saudara masih ingat di pasal 9, pasal 13 Wahyu minggu lalu, mereka itu sudah dipotong-potong tubuhnya, dicabik-cabik oleh makhluk-makhluk aneh-aneh itu, tapi tetap tidak bertobat dari perzinahan dan penyembahan berhala mereka. Ayat 9 dan 10 ini adalah orang-orang yang disiksa di masa 3,5 dan 3,5 tahun itu. 7 tahun masa Lucifer. Ayat 11-12 sebagai penutup, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Bapak Ibu Saudari, menarik, orang yang tidak percaya kebenaran, orang-orang seperti apa yang disiksa, ditinggal itu? Ada dua. Paulus berkata, orang yang tidak percaya akan kebenaran, dan yang kedua, suka kejahatan. Terlalu enak kejahatan itu, dosa itu terlalu enak bagi mereka untuk ditinggalkan. Ya udah. Padahal firman Tuhan sudah disampaikan kepada mereka. Mereka ini akan menemani Lucifer nanti di neraka bersama nabi-nabi palsunya selama-lamanya. Sebelum nanti ada Yerusalem baru, ya setelah kerajaan 1000 tahun seperti yang minggu lalu kita bicarakan ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudari, terus sekarang gimana? Kita sudah tahu di ayat di ayat 7, karena secara rahasia kedurhakaan itu telah bekerja ya. Jadi sudah mulai bekerja, ganggu kita juga orang-orang percaya. Apa yang diganggu ini Bapak Ibu Saudari, terutama pada masa corona seperti ini. Banyak berita-berita yang belum tentu benar seperti itu ya. Banyak hoax-hoax di mana-mana, jadi bikin kita khawatir dan takut. Dan benar itulah pekerjaan si tetek bengeknya, anak buahnya Lucifer sekarang ini. Ingat ya, Lucifer belum keluar, belum bisa, karena ada Roh Kudus dalam gereja orang percaya. Bukan gereja bangunan ya, bukan gereja GCKI ya, tapi orang-orang lahir baru yang bersekutu. Itu seperti itu. Ya. Nah, kita mau lihat di Efesus. Ibu Saudari, kita buka untuk penutup ini Efesus pasal yang ke-6. Ya. Ayat 11-12. Efesus 6 ayat 11-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudari, bukan bacok aneh iblis, santete iblis, ya.
Tapi tipu muslihat, ditipu tuh di mana? Di sini dan di sini. Tapi bisa sehari orang-orang percaya itu nggak bisa iblis jamah kecuali Tuhan izinkan, seperti Ayub ya. Tapi kita akan menghadapinya di sini. Waduh, mati aku. Waduh, aku ora nduwe apa-apa, ngopo boro-boro bantu wong liya. Ya kita jadi egois. Waduh, ketakutan yang amat sangat seperti itu ya. Kita diserang tiap hari, Bapak Ibu Saudari. Bangun tidur diserang, tidur lagi. Mimpi mungkin juga, bangun lagi, tipu dayanya lagi. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan jahat Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Hari yang jahat itu kapan? Ya sekarang ini waktu Anda dan saya diserang. Bapak Ibu Saudari, waktu kita rindu kebenaran firman Tuhan, apalagi kalau kita memberitakan Injil kebenaran, kita memuridkan, kita beritakan firman, mendidik anak kita dengan kebenaran firman Tuhan, iblis itu akan menyatakan perang terhadap Anda. Tapi kalau Anda terus berdosa, seperti kata Paulus tadi, yaitu tidak percaya kebenaran dan suka kejahatan, iblis itu akan gimana? Ini sering sampai teh sate ya, Bu Geri pasti paling pintar pakai teh sate ya. Ngipas kita, ayo lanjutin aja, oh mantem wae, oh nek aku udah di kue lah idak raine gitu, kalau aku jadi kamu tak injak muka. Jadi iblis ngomong seperti itu. Aduh. Atau dia akan ngomong, waduh, apa ya, ya mumpung masih muda nanti bertobat aja waktu udah tua. Wah, kebohongan seperti itu. Dia suka kalau kita berdosa, ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu Saudari ya, tapi saya ingin kita baca di ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Itu dia, perisai iman. Iman Bapak Ibu. Iman kita yang kokoh, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus terus bersekutu, berdoa, dan terutama melawan ini, ketahui kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap ada pikiran, counter dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, gimana kita bisa melawan si iblis dengan segala panah-panah api yang nyerang ini? Anda bangun, serang. Tidur, nggak bisa tidur, serang terus. Gitu ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan tak putus-putus untuk segala orang kudus, ya, untuk orang-orang percaya. Doakanlah saudara-saudari seiman. Dan pedang roh, yaitu apa? Firman Tuhan. Perisai iman, ya, mengerti firman Tuhan, tangis semua. Dan pedang itu, firman Tuhan itu juga menyerang. Seperti itu. Menyerangnya gimana? Pergi kok iblis dalam nama Yesus. Gunakan seperti yang Paulus katakan di Kisah Para Rasul pasal 20. Terus 1 Korintus berkata, aku menawan segala pikiran-pikiran dan menaklukkannya di bawah ketaatan akan Kristus. Harus Bapak Ibu Saudari katakan itu. Ya. Nanti kaya Bapak Ibu Saudari kalau Roh Kudus akan mengingatkan itu. Ya. Puji Tuhan. Jadi sekali lagi kita sudah tahu tanda-tandanya si pendurhaka itu ya. Tidak perlu khawatir dan tidak perlu gelisah. Sekali lagi, dia itu waktu tandanya datang akan banyak apa? Orang murtad. Siapa yang orang murtad? Orang murtad ya orang-orang Kristen. Mana ada orang lain kita anggap murtad? Enggak. Orang murtad itu berarti yang dulunya percaya, sekarang nggak percaya, namanya murtad. Yang kedua, pendurhaka yang harus binasa muncul setelah Yesus datang dulu ya. Di mana? Di bait Allah yang ketiga nanti ya. Terus, siapa yang menahan selama ini? Roh Kudus. Siapa? Roh Kudus di mana dia? Yang memateraikan kita yang percaya. Haleluya. Ya, dan kita orang-orang percaya eklesia di dalam gereja Tuhan. Bukan gedung ya Bapak Ibu Saudara ya, bukan denominasi ya, tapi orang-orang percaya, anak Allah. Seperti itu ya. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita harus sebelum itu, apa yang terjadi dengan orang-orang durhaka? Ya, mereka yang tidak percaya kebenaran dan yang juga
suka kejahatan akan dibinasakan. Ya, Yesus akan membinasakan dia mereka bersama dengan si pendurhaka itu. Dan sekarang harus kita lakukan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa ini diserang? Ya. Tangkap pikiran-pikiran jahat itu dan ditaklukkan. Bapak Ibu Saudari, kita harus memperkatakannya. Katakan dalam pikiran. Kalau misalnya malu ngomong. Dahsyat firman Tuhan itu. Karena kata itu bukan kata logos, tetapi rumatos. Rumatos itu berarti dikatakan. Seperti itu ya. Katakanlah dalam pikiran. Aku tahan segala pikiran. Pikiran apa? Amarah, dengki, tipu daya, gelisah, takut, hawa nafsu, perzinahan, pembunuhan, iri dengki, semuanya. Tangkap sebelum menguasai. Sebelum Anda percaya sama kebohongan. Tangkap dulu, difilter. Seperti itu ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudari. Sampai jumpa pada ibadah Selasa dan Jumat minggu depan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin.